Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Soiti di hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 adik-adik. Tidak terasa tahun 2020 sudah kita lewati. Kak Soiti secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru kepada adik-adik, dan Kak Soiti juga mengucapkan selamat hari Natal yang sudah lewat. Kiranya kita boleh tetap setia dan boleh terus melayani Tuhan adik-adik. Adik-adik, pagi hari ini kita sudah memasuki tahun baru 2021. Kiranya ada harapan baru, ada semangat baru, supaya kita boleh menjalani tahun 2021 ini dengan lebih semangat, dengan lebih giat. Kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita boleh setia kepada Tuhan, dan terutama kita boleh terus mengikuti ibadah adik-adik. Meskipun sampai saat ini kita belum bisa melakukan ibadah secara tatap muka, tetapi Kak Soiti yakin adik-adik pasti sudah sangat rindu untuk kita boleh bertemu, boleh memuji Tuhan bersama-sama, kita boleh
berkumpul bersama, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di kesempatan pagi hari ini juga adik-adik, Kak Soiti juga berharap bahwa adik-adik harus tetap semangat, ya, tetap giat untuk mengikuti ibadah, karena dimanapun kita berada, ya, ketika kita sungguh-sungguh ibadah, kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, Tuhan juga hadir di dalam hati kita, adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Soiti mengajak kita untuk bersama-sama kita berdoa, adik-adik, ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami ucap syukur. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tahun 2020 sudah kami lewati. Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami berkat yang berlimpah, memberikan kami segala sesuatu yang kami inginkan. Tuhan boleh penuhi. Kami percaya Tuhan di tahun 2021 ini ada harapan baru, ada semangat baru, sehingga kami boleh terus setia, kami boleh terus melayani Tuhan. Terutama kami boleh tetap mengasihi Tuhan dimana kami berada, kami boleh setia, boleh melayani Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan adik-adik kami, menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang ada, semuanya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa boleh terus memberikan kesehatan. Tuhan juga boleh mempersiapkan hati kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh penuh konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan apa yang kami dengarkan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, laikan kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini pagi hari ini, Tuhan yang memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Adik-adik, ya, sekali lagi kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik, pastinya ketika kita memasuki tahun baru, ya, tahun 2021 ini, kita pasti menginginkan segala sesuatu itu baik adanya, adik-adik. Ya, segala sesuatu itu boleh, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, semuanya kita harapkan semuanya bisa terwujud. Ya, terutama kita boleh terus diberikan kesehatan. Pagi hari ini Kak Soiti akan bercerita, ya, akan bercerita tentang sebuah firman Tuhan yang berjudul Janji Tuhan yang Menakjubkan, adik-adik. Ya, pagi hari ini kita akan bercerita, kita akan mendengarkan kisah tentang Abraham yang terdapat di dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ke-12, adik-adik, ayat 1 sampai ke 9, ya. Sama kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ya. Adik-adik, kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Ya. Adik-adik, kita tahu sendiri, ya, kisah tentang Abraham, adik-adik mungkin sudah sering dengar. Ya, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mendengarkan tentang kisah Natal, bahwa Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini untuk menebus dosa kita, adik-adik. Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Ya, kita sangat bersyukur mempunyai Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kita, adik-adik. Ya, pagi hari ini kita akan mendengar tentang kisah Abraham, adik-adik. Ya, adik-adik, Abraham, ya, dia adalah Abraham, ya, sebelum dia menjadi namanya Abraham, dia namanya itu adalah Abram, adik-adik. Abram itu tinggal di Haran, adik-adik, ya. Ketika Abram tinggal di Haran, ya, suatu saat Tuhan berfirman, Abraham, ya, kata Tuhan, ya, aku ingin engkau meninggalkan Haran dan pergi ke negeri lain, kata Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberitahu, adik-adik, Abraham mau kemana, ya. Tetapi Tuhan bilang, percayalah kepadaku. Adik-adik, sekilas ketika kita memikirkan sekilas tentang Abraham, Tuhan menyuruh Abraham keluar dari kampung halamannya, adik-adik, ya, tetapi belum tahu mau pergi kemana. Kira-kira kalau kita sebagai manusia, adik-adik, sebagai manusia normal, pasti kita akan berpikir, kira-kira saya mau kemana ya, Tuhan memanggil saya. Itu juga yang dipikirkan Abraham, adik-adik. Tetapi yang luar biasanya, yang dahsyatnya, Abraham tetap percaya dan dia tetap taat kepada Tuhan, adik-adik. Dia akhirnya mengikuti apa yang Tuhan katakan, ya. Tuhan mengatakan lakukanlah perintah ini, maka Tuhan menjanjikan adalah maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu Abraham sudah mempunyai istri, istrinya itu namanya Sarah, adik-adik, ya, istrinya nama Sarah, dan pada saat itu diceritakan di dalam Alkitab istrinya Sarah itu adalah mandul, adik-adik, tidak bisa melahirkan,
Ya, Abraham pasti akan berpikir, mana mungkin pada saat itu ketika Abraham dipanggil dari tanah Kanaannya, dari kampung halamannya, Abraham sudah berusia 75 tahun adik-adik. Kalau untuk zaman sekarang 75 tahun itu sudah sangat tua adik-adik ya. Zaman sekarang kalau manusia itu bisa hidup sampai usia 55 tahun, ya 65 tahun itu udah cukup panjang umur. Karena zaman sekarang manusia itu kadang umur 40 tahun atau 35 tahun sudah banyak yang meninggal adik-adik ya. Tetapi pada saat itu beda. Pada saat zaman Abraham pada usia 75 tahun itu mungkin masih seperti Kak Soiti adik-adik. Mungkin masih muda ya, masih energik ya. Tetapi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham adik-adik? Tuhan menjanjikan bahwa keturunannya akan menjadi besar adik-adik ya. Dalam pikiran Abraham, mana mungkin istri saya mandul. Tetapi kadang-kadang apa yang manusia pikirkan tidak mungkin adik-adik, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Ya betul ya adik-adik ya. Nah, sudah Tuhan untuk pergi. Tetapi kata Tuhan sekali lagi, percayalah kepadaku. Yang dilakukan Abraham apa adik-adik? Dan dia taat, dia percaya kepada Tuhan adik-adik ya. Pergilah kemana yang kuperintahkan, kata Tuhan adik-adik. Maka keturunanmu akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Adik-adik, bayangkan sekilas Tuhan menjanjikan Abraham bahwa keturunannya akan menjadi lebih banyak bintang, ya, lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Sekilas kalau kita sebagai manusia adik-adik pasti kita akan berpikir, tidak mungkin Tuhan. Tetapi sekali lagi Kak Soiti ceritakan adalah apa yang tidak mungkin bagi manusia adik-adik, apa yang tidak mungkin bagi pikiran kita, tetapi itu sangat mungkin bagi Tuhan adik-adik. Karena Tuhan itu adalah, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan menjanjikan sekali lagi katanya apa? Keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ya, keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Itu janji Tuhan kepada Abraham adik-adik ya. Nah, akhirnya yang dilakukan Abraham apa? Dia tetap taat setia kepada Abraham. Ya, Abraham pun percaya kepada Tuhan adik-adik. Dibawalah ya, dibawanya istrinya dan dia bawa keponakannya yang bernama Lot adik-adik, dan semua harta milik benda mereka. Abraham pergi mengikuti perintah Tuhan ke sebuah negeri ya, yang dia belum tahu di mana Tuhan mau menyuruh dia pergi adik-adik. Akhirnya dia pergi ke negeri yang namanya Kanaan adik-adik ya. Setibanya di sana adik-adik, Abraham berkemah di Sikhem adik-adik ya. Akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Negeri ini adalah negeri Kanaan adik-adik, yang Tuhan janjikan kepada Abraham ya. Sekali lagi, dan kepada keturunanmu, kata Tuhan adik-adik ya. Abraham membangun semua mesbah untuk Tuhan di sana ya. Zaman dahulu adik-adik, cara kita berterima kasih, cara kita bersyukur, mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yaitu membangun mesbah adik-adik. Karena ini diceritakan pada saat masih perjanjian lama adik-adik. Membangun mesbah kita ibaratnya untuk korban bakaran. Korban bakaran itu adalah seperti binatang, domba, kambing kita bakar supaya baunya harum di hadapan Tuhan adik-adik ya pada saat itu. Ya. Nah, Abraham mengelilingi negeri perjanjian Tuhan itu adik-adik, betapa senang hatinya adik-adik. Dia telah mempercaya Tuhan, dia taat kepada Tuhan ya. Dia membangun sebuah mesbah lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua janjinya kepada Abraham adik-adik ya. Sekilas seperti yang tadi Kak Soiti ceritakan, kalau kita sebagai manusia yang biasa, ketika kita disuruh pergi ke suatu tempat yang kita belum tahu tempatnya adik-adik, kadang-kadang kita pasti masih ragu, kita bertanya di dalam hati kita mau pergi kemana. Tetapi itu yang dilakukan Abraham adik-adik. Meskipun dia belum tahu tempat yang akan diberikan pada Tuhan, Tuhan suruh percaya kepada dia, dan dia juga taat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan kadang-kadang mau adik-adik. Ketika kita masuki tahun baru adik-adik, ada satu janji yang Tuhan mau, yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, maka ada janji indah adik-adik. Di tahun 2021 ini ada harapan baru ya, ada janji Tuhan yang menanti kita adik-adik. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya adik-adik, kita harus percaya bahwa masa depan kita, hidup kita pasti akan lebih baik. Ya, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan di atas segalanya adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan sesuatu yang baik bagi kita, bagi kehidupan kita adik-adik, bagi masa depan kita ya. Firman Tuhan Kak Soiti adik-adik ya, mungkin sampai di sini. Tetapi sekali lagi Kak Soiti
memberitahukan adik-adik bahwa ada janji Tuhan, ada harapan yang baru. Ya, di tahun 2021 ini adik-adik, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan, maka kita harus percaya adik-adik, Tuhan pasti akan menyediakan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan Kak Soiti pada pagi hari ini sampai di sini. Kak Soiti harap adik-adik bisa baca ya di kitab Kejadian yang tadi Kak Soiti awal ceritakan, bagaimana kisah Abraham yang kita sudah tahu. Abraham itu adalah Bapak Abraham yang boleh dikatakan yang sangat setia, yang sangat taat kepada Tuhan. Ya, semoga firman Tuhan Kak Soiti ini bisa membuat adik-adik semakin setia, lebih giat lagi datang kepada Tuhan, dan kita boleh semakin semangat di tahun 2021 ini adik-adik menjalani hidup, ya, menjalani masa depan kita dengan lebih baik. Ya, sampai di sini dulu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kiranya adik-adik boleh tetap setia mengikuti ibadah online ini, dan kita sekali lagi Kak Soiti mengucapkan selamat tahun baru adik-adik, dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan adik-adik. Ketika adik-adik mau pergi kemanapun, jangan lupa pakai masker, sering-seringlah cuci tangan, dan kita juga harus kalau merasa tidak fit, minum vitamin, banyak makan buah-buahan adik-adik ya. Sampai di sini dulu adik-adik. Semoga Tuhan memberkati, kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur sekali lagi kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari seorang Bapak Abraham yang boleh setia, yang boleh taat kepada Tuhan. Meskipun dia tidak tahu di mana Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan menempatkan dia, tetapi dia percaya. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia. Ajari kami untuk boleh belajar dari seorang hamba-Mu yaitu Bapak Abraham, sehingga kami boleh tetap percaya. Kami percayakan masa depan kami di tahun 2021 ini Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan menjalani hidup ini, dan terutama kami boleh terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik ya, untuk kuisnya Kak Soiti kepingin adik-adik tulis di sebuah kertas ya, apa sih yang adik-adik harapkan, impikan di tahun 2021 ini, yang adik-adik inginkan. Tulis minimal 2. Nanti Kak Soiti akan pilih kira-kira yang mana yang terbaik, dan yang pastinya adik-adik lampirkan di bawahnya sedikit doa ya, sedikit kata-kata doa, supaya kakak Agus Kominggu juga bisa bantu doakan apa yang adik-adik impikan supaya bisa terwujud di tahun 2021 ini. Oke, itu aja adik-adik. Nanti kalau sudah selesai tolong di post di dalam grup WA ya. Thank you adik-adik, bye bye.